Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersyukur atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nyatakan kita boleh ada pagi ini, itu karena kuasa kasih-Nya. Bagi saudaraku yang sedang sakit, jangan biarkan kerinduan dan harapanmu untuk sembuh menjadi sia-sia. Berserulah dan percayalah Tuhan mengasihimu. Buat saudaraku yang punya pergumulan dan persoalan hidup yang begitu berat, jangan putus asa. Berserulah kepadanya sebab firman-Nya berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya." Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda firman-Nya pada pagi hari ini, yang menjamin kehidupan kita untuk lebih bahagia dan lebih penuh dengan sukacita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis 5 September 2024, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita. "Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Tukido rohaku di bagasan, dibaheni marningo duau di ho sian luat martopi honcur dan doho sian Hermon sian dolok Misar." Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Setiap hari hidup kita tidak bisa lepas dari suatu masalah. Apakah itu masalah kecil atau besar? Jika kita tidak sanggup untuk menghadapinya, maka bisa hidup ini mengalami tekanan yang mengakibatkan kita stres, stroke, dan bahkan jadi mati. Karena tekanan hidup yang berat dan masalah yang datang bertubi-tubi, seringkali emosi kita terpengaruh, hati kita gelisah dan jiwa merasa sangat tertekan. Semua manusia pasti mengalaminya, tidak terkecuali para hamba Tuhan. Salah satu contohnya adalah Daud. Kehidupannya yang penuh liku-liku mengalami banyak tekanan dan ancaman. Ia selalu dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Daud sadar bahwa satu-satunya tempat yang tepat untuk berkeluh kesah dan memohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Memang tidak mudah menguasai emosi. Acap kali emosi itu muncul untuk alasan yang salah dan disalurkan dengan cara yang salah pula, sehingga berdampak buruk pada diri sendiri dan juga orang lain. Bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi emosi dengan baik dan bijak? Tidak ada jalan lain selain melatih diri untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan yang dimiliki orang percaya. Dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, kita harus bersikap tenang, seperti yang dikatakan Daud kepada jiwanya. "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Perlahan-lahan belajarlah mengenali penyebab dari masalah kita. Jangan langsung bertindak gegabah agar tidak timbul amarah yang meledak-ledak dan penderitaan batin yang sangat dalam. Adalah sangat bijak bagi kita untuk menyikapi setiap masalah dengan cara pandangan yang positif. Karena itu, atasilah ketertekanan jiwa kita dengan tenang dan mengandalkan Tuhan, agar kita beroleh ketenangan dan kebahagiaan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita yang sejati,
maka apapun persoalan hidupmu, kita mampu menang dalam mengatasi itu. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, Tuhan telah memberikan kepada kami sukacita melalui napas kehidupan dan kesehatan. Sertai kami Tuhan di setiap langkah dan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau ingatkan kami untuk selalu bersyukur. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, HKBP Resort Bandung ini, apapun yang menjadi aktivitasnya. Jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit yang menempel dalam tubuh mereka, sembuhkan Tuhan melalui kekuatan, kuasa, dan urapan-Mu, supaya setiap penyakit yang hinggap atau ada dalam tubuh mereka tercabut oleh kuasa kasih-Mu, dan pulihkan mereka dengan kesembuhan. Tolong Tuhan setiap jemaat-Mu yang bergumul, yang patah hati, yang depresi oleh karena tidak sanggup untuk menerima atau menghadapi persoalan hidupnya, tolong berikan kepada mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat segala pelayanan di gereja-Mu HKBP Resort Bandung ini. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang menuntun kami, kuasa-Mu yang memberkati kami. Ada banyak Tuhan pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan, namun kalau jika melalui kekuatan kami tidak sanggup melakukannya, berikan kepada kami Tuhan sukacita, hati yang damai, supaya kami para hamba Tuhan, para perhalado-Mu Tuhan, bersama-sama dengan jemaat bersatu, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan supaya kami sama-sama untuk memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap kekurangan pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyempurnakan setiap kekurangan daripada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan melalui kuasa-Mu Kau persatukan kami untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-Mu HKBP dimanapun berada di tengah-tengah pelayanan dunia ini. Kami berdoa juga kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan sukacita, berikan kedamaian, berikan Tuhan kepada kami kasih setia, supaya kami saling mengasihi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dengarlah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita.